Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan kami dalam Sajak Asik, Santai bicara pajak. Pratama Gresik. Bersama saya Alfian Sulistyo Bnaso Dan saya Arek Manduan Mojaji. Kami tim penyuluh dari KPP Pratama Gresik. Selamat datang dalam podcast perdana kami. Nah, dalam podcast perdana ini kita akan membahas apa ya? Kita hari ini akan membahas yang lagi gaung-gaungnya sekarang, yaitu PPS, program pengungkapan sukarela, yang akan berakhir dalam 3 hari lagi, tanggal 30 Juni 2022 untuk masa pengungkapannya. Oh iya, kalau Bapak Ibu lewat di jalan misalkan dapat banner atau ada iklan ketika buka YouTube atau Instagram atau di media lain, mungkin Bapak Ibu atau kawan pajak melihat terkait PPS. PPS itu seperti apa? Ya, nanti biasanya akan sering dengar ungkapan "ungkap saja". Itu slogannya PPS itu kita itu, Mas. Ungkap saja. PPS kita. PPS itu sebenarnya adalah program dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum seluruhnya melaksanakan atau melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Jadi nanti wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dalam hal ini adalah aset atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut yang masih belum terungkap di pelaporan perpajakan. Seperti itu untuk PPS. Iya, benar. Kalau Bapak Ibu atau kawan pajak melihat dasar hukum terkait PPS ini, kita akan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Betul. Nah, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang HPP. Nah, di situ akan dijelaskan dasar terkait program pengungkapan sukarela. Nah, selain itu di tahun 2021 juga terdapat aturan turunan, yaitu di PMK nomor 196. Nah, ini khusus membahas terkait PPS. Jadi apakah PPS ini sama dengan tax amnesty? Nah, kalau banyak yang menggaungkan, nah ini tax amnesty jilid 2. Yes. Jadi beberapa teman saya yang di luar DJP itu pun juga menanyakan, ini PPS ini samakan dengan TA jilid 2 atau tax amnesty. Jadi TA PPS ini itu sebenarnya tidak sama, meskipun ada nanti dari kelanjutan dari tax amnesty pada tahun 2016 juga sebenarnya Pak saya. Iya, ya. Di tahun 2016. Jadi untuk PPS ini adalah tentang harta yang belum terungkap. Nah, untuk tax amnesty sendiri itu adalah untuk harta yang belum diungkap akan mengampuni sanksi-sanksi administrasinya yang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk yang PPS ini hanya pada harta yang diungkap saja, nanti yang tidak dikenakan sanksi seperti itu. Benar, kalau kita melihat dari namanya sendiri tax amnesty, jadi ketika Bapak Ibu kawan pajak mengikuti program tax amnesty terkait pajak-pajak atau kewajiban-kewajiban perpajakan sebelum-sebelumnya akan diampuni oleh DJP. Nah, yang untuk program pengungkapan sukarela atau PPS ini, atas harta yang diungkapkan lah yang tidak akan diterbitkan sanksi-sanksi administrasinya menurut Undang-Undang TA seperti itu. Jadi memang ada kelanjutannya dengan TA, tapi tidak sama dengan TA seperti itu. Nah, karena aturan dasarnya juga berbeda. Iya, betul. Lalu apa yang menjadi latar belakang pemerintah ini membuat atau menerbitkan program pengungkapan sukarela ini? Ya, jadi
Untuk PPS ini itu dilandasi dari ketika mengikuti tax amnesty yang di tahun 2016-2017 itu ada beberapa WP yang karena terlalu banyak asetnya sehingga terlupa ada beberapa yang belum terlaporkan pada tax amnesty tersebut. Nah, ini program PPS ini adalah untuk memberi kesempatan daripada nanti setelah diketemukan oleh DJP akan menjadi sanksi yang lebih besar, maka kita adakan PPS untuk memberi kesempatan agar yang terlupakan, yang belum sempat dilaporkan pada TA tersebut bisa dilaporkan pada PPS ini. Dan juga selain dari itu ada beberapa wajib pajak di tahun 2016 sampai dengan 2020 belum melaporkan penambahan aset atau hartanya pada SPT tahun 2020. Seperti itu Mas. Jadi untuk latar belakang adanya PPS ini adalah memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melaporkan secara sukarela tambahan aset atau hartanya tersebut. Iya benar. Jadi terkait dengan data Bapak Ibu atau kawan pajak yang lupa mungkin dulu ketika lapor SPT tahunan tidak dicantumkan atau terlewat, atau mungkin bahkan ada kawan pajak yang melapor SPT-nya titip Mas. Biasanya ada yang kolektif perusahaan yang melaporkan enggak, karyawannya tinggal tanda tangan. Itu kan mungkin perusahaannya tidak tahu lebih detail data yang dimiliki karyawannya. Itulah pentingnya kawan pajak melaporkan SPT surat pemberitahuan itu secara mandiri. Iya betul, karena memang SPT itu adalah tanggung jawab apabila orang pribadi memang tanggung jawab dari orang pribadi tersebut, jadi bukan tanggung jawab dari si pemberi kerja maupun bendahara yang memotong. Jadi SPT adalah tanggung jawab pribadi sehingga harus kita penuhi secara pribadi. Dari itulah apabila ada harta yang terlewat, DJP di pajak ini memberikan kesempatan kepada kawan pajak yang terlewat tersebut melalui program pengungkapan sukarela ini. Betul sekali Mas. Itulah alasan kenapa kita harus mengikuti program ini ya. Nah, jadi ada objeknya, objek yang jelas adalah harta yang belum diungkapkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Nah, entah itu kawan pajak dapat hartanya tahun 2016, 2017, yang penting 2020 tersebut belum dilaporkan. Nah, ini dapat dilaporkan dalam program pengungkapan sukarela ini. Betul sekali. Jadi bagi Bapak Ibu, nah, ada lagi Mas, untuk pelaporan atau pengungkapan harta ini dibagi menjadi dua kebijakan nih. Oh iya betul sekali. Jadi untuk PPS ini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan pertama itu untuk peserta tax amnesty yang hartanya sebelum tahun 2015 tidak dilaporkan pada program tax amnesty. Jadi hartanya yang terlupakan tidak dilaporkan karena saking banyaknya mungkin kelupaan. Jadi unsur sengaja itu lebih sedikit Mas. Tidak ada unsur sengaja. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah kawan-kawan pajak ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan harta-hartanya sebelum 2015 pada tax amnesty, karena belum saking banyaknya ada yang tidak terlaporkan. Nah, ini kita beri kesempatan baik orang pribadi maupun badan yang mengikuti tax amnesty 2017 itu menggunakan kebijakan satu pada program PPS ini. Kemudian ada program kebijakan kedua juga Mas. Iya benar. Di kebijakan yang kedua ini dikhususkan untuk orang pribadi yang belum melaporkan datanya pada tahun 2016, 2017 sampai dengan 2020 dalam SPT tahunan tahun 2020. Nah, perlu diingat Bapak kawan pajak ya, untuk kebijakan kedua dalam program pengungkapan sukarela adalah dikhususkan untuk orang pribadi. Nah, untuk tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, ada tambahan lagi Bapak. Jadi kemarin ada teman saya tanya, Mas, aku
ikut amnesti, tapi aku ada penambahan harta juga di tahun 2016-2020 itu belum saya laporkan. Itu bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu yang untuk yang ikut amnesti pajak, yang ikut peserta TH khusus untuk orang pribadi yang dia ada harta yang belum diungkap ke TH, kemudian ada penambahan harta pada 2016-2020 itu bisa mengikuti keduanya. Jadi untuk yang harta sebelum 2015 itu nanti ikut kebijakan 1, kemudian yang hartanya yang pada 2016-2020 nanti ikutnya yang kebijakan 2. Jadi dia nanti ikut kebijakannya Mas, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2 seperti itu. Untuk orang pribadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka aturan turunan yaitu di PMK 196 tahun 2021 itu terdapat 2 kebijakan dan tarifnya pun berbeda-beda Bapak Ibu ya, dari kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Betul, untuk kebijakan 1 kita tarifnya dari 6 sampai dengan 11%. Itu nanti ada 3 jenis, jadi 6, 8, dan 11, yaitu 6 yang repatriasi dan menginvestasikan, kemudian yang 8 itu yang hanya merepatriasi, kemudian yang 11 itu hanya yang mengungkapkan, seperti itu. Jadi nanti tarifnya tergantung dari yang Bapak Ibu kehendaki. Ketika dia punya harta di luar negeri, nanti bisa direpatriasi, itu nanti akan mengurangi tarifnya. Ketika diinvestasikan kembali, nanti dia akan mengurangi tarifnya juga. Itu untuk kebijakan 1, di mana dia adalah peserta TA yang belum melaporkan. Ya. Untuk yang kebijakan 2, tarifnya adalah mulai dari 12%. Ya, 12% bagi orang pribadi yang mengungkapkan hartanya di dalam negeri atau hartanya dari luar negeri diinvestasikan ke dalam negeri. Nah, itu tarifnya 12%. betul. Nah, bagi ada tambahan untuk 12% adalah bagi hartanya yang diungkapkan dalam negeri dan ditambah diinvestasikan. Betul. Nah, kalau diungkapkan saja itu tarifnya adalah 14%. Jadi untuk yang repatriasi itu adalah yang 14% itu adalah selain diungkapkan dia pun direpatriasi ke dalam negeri. Iya. Untuk yang 18 itu yang diungkapkan saja. Yang diungkapkan saja, yang berada di luar negeri itu 18. Jadi Betul. kalau yang 14 posisinya sudah di Indonesia ini, tapi kawan pajak tidak menginginkan untuk diinvestasikan. Nah, yang ada jadi tarifnya adalah 14% itu. Nah, kebanyakan sih kawan pajak pakainya yang 14 ya, yang sudah ada di dalam negeri dan tidak menginginkan untuk diinvestasikan. Nah, kalau kawan pajak mungkin ada yang bertanya, Mas, ini tarifnya kok tinggi sekali. Nah, kita kembali lagi dengan pada Sanksi TA, kita mengajunya ke sanksi TA. Atau Ya, kenapa dasar kita ikut PPS itu kan? Ya, kenapa tarifnya kok tinggi segini ya? Tarif ini lebih kecil daripada sanksi TA. Jadi sanksi TA-nya itu bisa sampai 200%. Seperti itu. Jadi selain sanksi tarif sanksinya nanti dikalikan 200% untuk yang sanksinya nanti. Jadi program TA itu kan ada sanksinya. Nah, ini tindak lanjutnya kita adalah di PPS. Jadi sebenarnya kantor pajak DJP itu kita sudah memegang beberapa data, Mas. Jadi kita ada data dari AEOI, kemudian ada dari IPA, itu nanti data-data tersebut sudah kita pegang, kita sudah tahu untuk harta-harta ini ke siapa saja. Nah, ini kita beri kesempatan sebelum kita laksanakan untuk sanksi dari TA tersebut. Sanksi dari TA tersebut nanti kita laksanakan. Sebelum kita laksanakan, kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan PPS dengan menggunakan PPS ini dengan menggunakan tarif penebusan tersebut dengan nilai 6 sampai dengan 11% untuk yang kebijakan 1 dan 12 sampai dengan 18% untuk kebijakan 2, seperti itu. Pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ini sudah mengantongi data, baik data dari luar negeri maupun dari
dalam negeri sendiri ya, yang sudah dijelaskan oleh Mas Pandu. Yang dari luar negeri itu diistilahkan AEOI ya, AEOI, Automatic Exchange of Information. Ya, itu kita dapat data-data dari negara mitra tentang harta-harta ya, aset yang dimiliki oleh warga negara Indonesia pada negara-negara mitra tersebut. Nah, selain dari luar negeri, nah di dalam negeri sendiri kita juga sudah melakukan pertukaran data. Di antaranya adalah dengan ILAK tadi, instansi dalam negeri, lalu dari lembaga-lembaga, lalu dari asosiasi-asosiasi dan pihak-pihak lain. Semuanya sudah menyetorkan data ke DJP. Dari data-data ini, kita dari DJP sendiri tidak langsung menerapkan sanksi seperti itu, tidak. Kita sebelum membuka data ini, kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak. Makanya untuk PPS ini berakhir dalam 3 hari, nanti tanggal 30 Juni kita sudah berakhir, jadi manfaatkan segera untuk menggunakan PPS ini, ungkap saja seperti itu. Jadi sebelum data tersebut diungkapkan, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengungkapkan secara sukarela sendiri. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi program pengungkapan sukarela ini kapan dilaksanakan sebenarnya? Sebenarnya untuk PPS ini sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan nanti 30 Juni 2022 itu untuk pengungkapan harta. Jadi segera saja Bapak Ibu untuk melakukan memanfaatkan program ini untuk mengungkapkan harta-harta yang dimiliki yang belum dilaporkan di 2020 dan harta-harta yang terlupa untuk dilaporkan pada saat TA tersebut. Jadi gini Mas, untuk 1 Januari awal kita mencanangkan PPS ini, dikirakan kita sepi itu, pesertanya dikit. Ternyata Mas tanggal 1 itu sudah banyak yang ikut. Jadi kantor-kantor itu ternyata WPWP ini antusias sekali untuk mengikuti PPS ini. Sebenarnya wajib pajak sudah tahu sejak undang-undang HPP. Iya, betul sekali Mas. Jadi ketika 1 dicanangkan itu kan hari Minggu itu Mas ya. Iya. Tanggal 1 Januari itu tahun baru itu libur. Tanggal 2-nya ketika teman-teman melihat aplikasi itu ternyata sudah banyak yang ikut Mas PPS itu. Jadi antusiasme mereka itu sebenarnya saya sudah pengen mengungkapkan ini gimana caranya. Akhirnya kita terbitkan PPS ini dan ternyata antusiasnya luar biasa. Di samping itu di KTP Pratama Gresik khususnya kita juga sudah menyediakan layanan. Nah, ini baik layanan sosialisasi atau penyuluhan itu sudah kami mulai sejak Januari 2022 ya Mas. Iya betul. Nah, itu bertahap sampai akhirnya kita mulai membuat podcast perdana ini. Betul sekali. Nah, jadi kita pun juga menyediakan layanan pojok pajak Mas yang di Mall Krismon. Di Krismon itu kita menyediakan pojok pajak itu untuk melayani pengungkapan sukarela ini. Betul Mas. Untuk tahapnya itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah tahap pengungkapan, yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu untuk pengungkapannya. Kemudian yang diungkapkan tersebut nantinya akan ada surat perjanjian nantinya di SPPH-nya. Apakah harta tersebut akan diinvestasikan atau mau direpatriasi? Nah itu masuk ke tahap 2. Untuk tahap repatriasi itu sampai dengan 30 September 2022 Mas. Nah kemudian untuk investasinya yang menggunakan perjanjian untuk diinvestasikan sehingga dia mendapatkan tarif yang lebih kecil, itu dia diberikan waktu sampai dengan 30 September 2023. Itu batas akhir untuk investasi. Nah nanti setelah diungkapkan, nanti yang berjanji akan merepatriasi batas waktunya 30 September 2022, yang berjanji untuk diinvestasikan batas waktunya 30 September 2023. Jadi kita berikan waktu 1 tahun untuk diinvestasikan. Nanti akan ada pelaporan-pelaporan yang
harus dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban repatriasi ataupun investasi tersebut, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada 3 tahapan. Yang pertama yang sedang kita lakukan ini adalah tahapan pengungkapan. Bapak Ibu silakan apabila belum mengikuti program pengungkapan sukarela ini masih ada waktu untuk mengikuti. Betul. Nanti di tahap kedua tinggal apabila ada data yang berada di luar negeri yang berpikiran untuk direpatriasi, nah itu masih dikasih waktu lagi. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah mengikuti tahap yang pertama, itu intinya. Sampai dengan 20 jam 23 menit 59 tanggal 30 Juni 2022. Ungkap saja. Nah, misalkan kalau saya sudah berniat untuk ikut nih, ya, tanggalnya sudah tahu. Nah, jadi bagaimana cara pengungkapannya, Mas? Nah, ini pengungkapannya ini, Mas. Kita menganut online, Mas. Jadi sehingga kita bisa memudahkan wajib pajak ketika memang datanya belum siap. Mungkin kita berikan waktu sampai tanggal 30 jam 23.59. Itu bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu antri-antrian, bisa dilakukan secara mandiri, secara online pada laman web kami djponline.pajak.go.id atau pps.pajak.go.id. Nanti masuk aja ke DJP Online, nanti akan ada menu layanan profil, layanan mandiri, nanti di sana akan ada menu PPS untuk mengimport ya, Mas, mengimport e-perform ya. Iya. Nah, e-form, e-form untuk BPS ini ada di DJP Online. Nanti sama dengan pelaporan SPT tahunan, hanya saja nanti di menunya yang beda, seperti itu. Jadi cara pelaporannya adalah secara online ya, non pajak ya. Betul. Makanya bisa sampai dengan jam 23.59 nanti. Nah, inilah bedanya, salah satu beda antara teks amnesti dengan dengan BPS ini ya. Kalau dulu kita sampai lembur-lembur itu, Mas, sampai lembur karena tidak ada saluran lain. Betul. Kawan pajak harus datang bawa berkas, langsung ke KPP. Bayarnya juga harus ke banknya, harus dari Kalau sekarang Bapak Ibu sudah disediakan saluran melalui online. Syaratnya apa? Apakah kita ada syarat tertentu agar dapat melakukannya secara online, Mas? Oh iya, tentu. Satu, harus ber-NPWP, itu pasti. Pasti NPWP. Pasti dengan NPWP semua. Nah, ini untuk NPWP ini saya ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya, Mas. Cuma saya belum berani jawabnya ini. Nanti saja nanti kesempatan saja podcast berikutnya. Iya, betul. Nanti kita akan sampaikan di podcast berikutnya untuk beberapa kasus yang agak krusial sebenarnya. Oke. Kita sampai mana tadi, Mas Emil, Pak? Di cara pelaporannya apa syaratnya? Oke, syaratnya tentu saja harus punya login DJP Online. Login DJP Online tersebut syaratnya NPWP, HPIN, dan email, registrasi, kemudian sudah itu saja sih, Mas, untuk laporannya. Nanti tinggal melampirkan, laporannya pun nggak ada, kita hanya mengisi data pada form tersebut, kita kirimkan melalui BPS, seperti itu. Bagi kawan pajak yang baru, belum pernah membuka website di DJP Online, ini yang pertama kawan pajak yang perlu lakukan adalah meminta kode HPIN. Nah, itu penting sekali karena layanan DJP yang via online adalah pintu pembukaan adalah kode HPIN. Betul sekali. Kalau kawan pajak terdaftar di KPP Pratama Gresik dapat melakukan permintaan melalui email ke kami. Iya, nanti bisa kita bantu. Nah, tapi untuk HPIN
mohon maaf hanya dilayani di jam kerja. Mohon maaf. Oh iya. Pasti akan kami balas dan kami proses sesuai dengan jam kerja. Iya betul. Mohon maaf sekali karena SDM kami yang terbatas, karena itu harus melalui SDM sehingga untuk layanan Evin sebisa mungkin pada jam kerja seperti itu. Ketika nanti sudah dapat Evinnya kita buka, nah ini cara pelaporannya seperti apa? Cara pelaporannya sih yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pada menu layanan mandiri layanan ya Mas ya. Menu ya, Layanan nanti di sana akan ada tombol untuk ada logo PPS, logo PPS ya, ada logo PPS, nanti itu diklik nanti akan diarahkan ke permintaan formnya nanti. Kalau apabila tombol tersebut nggak ada, nanti bisa diaktifkan melalui profil. Di profil nanti ada layanannya seperti itu. Pilih layanan untuk PPS. Nanti apabila tombolnya belum ada, kalau sudah ada, tinggal klik saja. Atau langsung aja ke webnya, langsung aja masuk ke bps.pajak.go.id. Jadi bps.pajak.go.id. Terus Nah, kalau kawan pajak juga sering melaporkan via e-form, nah itu caranya sama persis. Tidak bentuk formulirnya saja. Nah, kalau kawan pajak masih juga kesulitan, nah di KPP Pratama Gresik juga menyediakan helpdesk khusus untuk program pengungkapan sukarela. Betul, hanya saja di jam kerja. Jam kerja kami adalah jam 8 sampai dengan jam 4, hari Senin sampai dengan Jumat. Seperti itu pastinya. Nah, kalau tidak itu, kawan pajak juga dapat mengunjungi di pojok pajak kami. Betul sekali. Nanti akan dibantu apabila kesulitan dalam melakukan pelaporan atau pengungkapan datanya. Gitu. Mungkin pembahasan kita dalam podcast perdana ini sampai di sini Mas ya. Baik, Bapak Ibu, jadi tinggal 3 hari manfaatkan program BPS ini sebelum sanksi dari tax amnesty kita laksanakan. Tinggal 3 hari, ungkap saja. Kami berharap kawan pajak ini tidak melihat terkait sanksinya. Apa yang dihimbau oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terkait kepatuhan kawan pajak sekalian, kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, yang berujung pada tidak perlu melakukan pengungkapan-pengungkapan seperti ini, ya, karena laporan-laporan yang kawan pajak lakukan adalah sudah sesuai semua. Itulah yang paling diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, itu saja. Ada kurang lebihnya kami dari tim penyuluhan Pratama Gresik ini, karena ini podcast pertama kami, apabila ada kurangnya atau ada saran dan kritik, kami harapkan sekali untuk disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.